Baik, kalau kita nggak usah substansi ya, Ya. tapi kita bicara penggolongan aja. Ini kan ada 3 penggolongan. Ada struktural, ada kultural, ada instrumental. Menurut Pak Mahfud yang mana yang lebih harus prioritas? Yang prioritas menurut saya yang kultural ya. Kultural, ya, Pak. Iya, karena cara berpolisi itu yang nampaknya di mana-mana mengalami kerusakan yang perlu direparasi ya, kultural gitu. Nah, tentu merubah kultur itu kan tidak bisa terlepas dengan instrumen. Ya, saya kira beberapa instrumen itu harus dibahas juga, karena beberapa instrumen itu kan bisa menentukan kultur juga. Dan kita juga harus fair menurut saya. Kalau polisi sekarang dipandang sedang sangat rusak. Misalnya ya, kalau ada rekrutmen pakai kuota ya. 100% misalnya kuota Kapolri sekian puluh persen, Kapolda sekian, itu kalau rekrutmen ya. Itu bukan rahasia. Tetapi juga kita harus maklum, yang merusak kita juga. Yang nitip untuk masuk Polri itu DPR, menteri, dan sebagainya. Sehingga menjadi tidak enak kan kadangkala ya terpaksalah Kapolri yang punya kewajiban dalam hubungan-hubungan politik itu biasanya ya diberi jatah daripada ribut. Misalnya dengan ketua komisi ini, anggota DPR ini, menteri ini, dan macam-macam. Di lingkungan Polri sendiri banyak anaknya ingin sekolah sehingga orang-orang biasa itu menjadi sulit. Rekrutmen itu saya kira masalah. Ya, tapi kan bagaimanapun dia merusak itu bukan rakyat pencari keadilan. Ya. Mereka yang elit di atas. Iya. Politisi, sipil, pejabat pemerintah kan gitu kan, yang merusak itu. Rakyat itu malah jadi korban. Gitu. Bukan hanya rekrutmen dalam banyak hal. Nah, itu yang sedang saya tampung sekarang. Ya. Lebih banyak pada masalah-masalah kultural gitu. Besar dong persoalan yang kita hadapi ini. Besar banget. Tinggal ya bagi saya penunjukan sebagai anggota tim nih kalau jadi, dan itu terserah presiden jadi atau tidak gitu. Ya kalau mau sungguh-sungguh ada pertaruhannya kan. Pertaruhannya adalah apakah ini nanti mau dilaksanakan hasil tim reformasi ini, karena upaya-upaya perbaikan yang sifatnya instrumental itu kan sudah banyak dilakukan, konsep-konsep itu. Saya udah pernah nyerahkan ke presiden menjelang saya meninggalkan kabinet kemarin Menko Polhukam, tapi memang itu sudah menjelang pemilu oleh presiden mau saya laksanakan. Mana yang harus undang-undang, mana yang harus PP, mana perpres, mana yang harus reposisi, posisi, dan presiden waktu itu sudah nerima tuh punya saya. Tapi terus waktu itu kan pemilu, saya resign karena ikut itu ya running di dalam pilpres, saya sebagai cawapres yang mundur, dan itu presiden juga sibuk dengan pemilu juga, pemerintah yang lain juga sibuk sehingga ini belum disalurkan. Sebenarnya udah banyak kajian-kajian tentang itu. Saya juga menerima buku yang bagus, karya Pak Krisnanda, ada 2 besar-besar gitu, itu saya baca bagus juga gitu. Nah sebenarnya kalau hanya konsep-konsep kayak gitu kan sudah banyak, masyarakat juga banyak gitu ya, mengirimkan itu ke kita, bahkan disertai kasus-kasus. Tapi tinggal kita mau atau tidak, kuncinya ini ada di mana. Prasyarat sebuah reformasi itu apa? Kan harus ditentukan dulu quick win-nya ya. Quick win-nya apa ini? Iya kan? Kalau tidak ada quick win-nya ya jadi omong-omong biasa. Kalau belum tahu. Bapak sendiri harusnya dari mana? Belum tahu. Udah banyak masukan ke saya, tapi saya rasanya tidak tepat ya bicara itu. Karena kan belum tentu juga tim ini jadi. Ini udah sebulan ya, sudah 4 minggu. Nggak ada kabar. Tapi saya maklum karena minggu pertama itu presiden terus ke New York sidang PBB. Terus minggu kedua digodok, masih ada masalah lain. Lalu yang ketiga ini Pak Prabowo ke Mesir lagi kan. Jadi kita tunggu aja. Tapi menurut saya sih tidak perlu waktu lama
untuk menyelesaikannya. Karena konsepnya udah banyak. Tinggal klasifikasi, ini masalah mau diapakan, diperdebatkan kan. Titik gini, ini mau diapakan, titik ini kan bisa begitu. Tapi yang paling kencang kan orang minta Kapolri diganti. Jadi bukan struktural atau instrumental tadi, malah reposisi malah reposisi. Ya itu usul. Bahkan juga ada tulisan itu yang dikirim ke saya tentang itu. Ada tulisan juga Sukidi ya di Kompas. Itu juga kuncinya. Tapi ya kita lihat perkembangannya. Menurut saya itu iya. Tetapi itu masa kalau hanya begitu perlu tim reformasi. Iya. Cuma reposisi itu kan kerjaan biasa bagi seorang presiden kan. Bisa dilakukan kapan saja. Saya kira bukan sekedar itu. Bukan sekedar reposisi. Reposisi itu iya mungkin bisa berbarengan. Bisa kapan saja. Itu kan sudah ada kalendernya ya. Banyak juga yang masuk itu malah yang dominan tuh usul-usul yang begitu. Tapi kalau saya berpikir ini kan urusan presiden ya, nggak perlu tim reformasi hanya untuk reposisi mengganti gitu. Tim reformasi mahal betul negara ini yang begitu besar hanya bicara masalah reposisi. Saya kira bukan itu. Masalah. Dia sendiri bisa putuskan kan? Ya, iya. Siapa yang layak dia. Iya betul. Dan kapan harus diganti. Tapi ya. Bapak ya dengan dibentuknya tim reformasi misalnya, optimis bisa kita perbaiki di polisi. Karena gini Pak, sampai Kapolri seperti Pak Dibio Widodo, Unarto, bagus-bagus loh Pak. Bagus-bagus. Pak Tanto pun masih bagus. Belakangan baru berantakan ini. Apa ini penyebabnya? Ya, seperti saya katakan tadi, masalahnya seperti yang banyak beredar itu, pertama kalau saya ya, itu pengaruh politik. Orang-orang sipil aja kita saja yang sering juga menggoda polisi agar berlaku tidak baik ya, kalau di tingkat elit ya. Itu satu. Yaitu tadi, orang melarang polisi tidak bagus, minta polisi bersih, tapi mulai rekrutmennya sama sekali tidak ada meritokrasi. Ini keadaan yang muncul sekarang ini. Ya kita atur bagaimana agar istilah meritokrasi itu nantinya bisa diterjemahkan di dalam rencana kerja. Menurut saya quick win-nya ke meritokrasi itu. Lebih ke meritokrasi. Iya, daripada mencopot orang, mengganti orang, meritokrasi aja, lalu langsung diberlakukan gitu. Kan gitu. Iya. Bagaimana cara memberlakukan itu nanti biar tim saja. Tentu masih banyak. Saya belum bisa bicara banyak karena saya berpikir kita akan ketemu ini belum boleh bicara hal-hal yang detail. Saya bicara itu nanti kalau sudah ada forumnya yang resmi dulu. Sudah konkret lah. Ya sudah konkret, saya sampaikan dulu di forum, baru saya boleh mengambil kesepakatan di antara kami. Mana yang boleh dibicarakan ke publik, mana yang ditahan dulu agar tidak kacau pembahasannya, dan mana yang harus ditahan sampai dilaporkan ke presiden. Kan mesti begitu tim itu, tidak boleh semua dibicarakan ke publik kan. Informasi kegiatannya oke, bisa dibicarakan, tapi substansinya berkelompok tentu saja.